itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan sadis dan mengenai kepala David tepat di bagian kupingnya. Kasus keempat terjadi di kota besar San Francisco pada tanggal 11 Oktober 1969, menimpa seorang pria berusia 28 tahun bernama Paul Stine. Paul Stine adalah mahasiswa sekaligus suami yang bekerja sebagai supir taksi. Malam itu Paul sangat gembira karena dia baru saja mendapatkan order tumpangan menuju kawasan Presidio Heights. Di mana Presidio Heights ini adalah kawasan apartemen, area golf, dan retail perbelanjaan yang cukup bonafit. Karena tempat tujuannya cukup elit, Paul pun merasa sangat gembira karena otomatis yang menumpang sama dia ini ada kemungkinan orang kaya. Jadi Paul pun berpikir mungkin aja pulangnya aku bisa dapat tips lebih nih, pikir Paul dengan positive thinking. Tetapi sayangnya ini hanyalah hayalan Paul semata. Karena di tengah perjalanan nyawanya dihabisi dengan membabi buta oleh sang zodiak killer. Paul pun langsung tewas seketika di tempat dengan luka tembak yang cukup parah di punggungnya. Mirisnya, masih aja si zodiak sempat-sempatnya ngerobek ke meja atau bajunya Paul yang masih berlumuran darah dan menyimpannya. Lalu mengelap darah yang bercipratan di kaca mobil dan cabut dengan santai dari lokasi kejadian. What? Karena ini terjadi di kota besar, otomatis sangat banyak orang yang mengetahui kejadian ini dengan sangat cepat. Mereka pun segera menelpon kepolisian setempat, dan beberapa menit kemudian polisi pun datang dengan rombongannya. Tetapi sayangnya polisi tidak menangani dengan serius TKP atau tempat kejadian perkara. Di mana seperti yang kita tahu seharusnya polisi dengan sigap segera memberikan garis atau polisi line agar orang-orang tidak merusak TKP. Tetapi sayangnya polisi tidak melakukan hal itu. Bahkan nih, polisi nggak mencegah orang-orang yang berlalu lalang di sekitar tempat kejadian. Harusnya kan polisi itu nanya-nanya ini satu-satu, kamu kenal nggak siapa korbannya? Kamu kenal nggak siapa pelakunya? Harusnya polisi itu nanya-nanya, tapi polisi malah nanggapin semua ini dengan santai. Mereka malah menutupi badan jalan dengan motor-motor polisi yang sangat banyak sehingga cukup mendistraksi keramaian. Di kalangan para polisi pun ternyata sempat ada misinterpretasi atau miskomunikasi pada malam itu melalui komunikasi mereka melalui walkie-talkie atau radio kepolisian tentang siapa sih pelaku pembunuhan Paul Stine ini. Mereka malah mengira kalau ini adalah bagian kasus dari perampokan rutin yang terjadi di San Francisco oleh orang berkulit hitam. So ya santai aja, kata polisi mungkin kayak gitu. Jadi kan polisi tuh sempat komunikasi tuh lewat walkie-talkie atau radio polisi, jadi mereka ngomong satu sama lain dan mereka tuh sepakat kalau ini tuh adalah kasus perampokan rutin yang biasa dilakukan oleh orang berkulit hitam. Dan emang pada sekitar tahun 60-an, 70-an tuh emang masih rasis banget sama orang kulit hitam dan hal-hal negatif itu pasti selalu dihubungkan ke orang kulit hitam. Padahal bisa aja kan itu bukan. Hingga akhirnya mendaratlah surat dari Zodiac Killer pada The San Francisco Chronicle Letter berisi sayalah pembunuh supir taksi malam itu. Dan untuk membuktikannya, si Zodiac Killer ini menyisipkan potongan kemeja Paul Stine yang sudah berlumuran darah kering dan dia juga mengatakan kalau dia tidak meninggalkan jejak berupa sidik jari atau apapun di TKP. Oke, aku mau jelasin di sini ke kalian kronologinya. Jadi saat Zodiac itu udah membunuh Paul Stine dengan menembakinya, datanglah para polisi. Nah, saat polisi itu datang, sebenarnya Zodiac itu masih ada di sana dan mengamati situasi. Cuma dia dalam kondisi menyamar. Jadi kalian bisa bayangkan betapa cerdiknya si Zodiac ini. Dia bahkan tetap santai berada di lokasi kejadian. Dan katanya polisi itu sempat ngewawancarai satu orang dan nanya, apakah kamu ngelihat pelakunya atau apakah kamu melihat orang yang dengan tindak tanduk mencurigakan? Tetapi orang ini bilang ada orang yang aneh dan lari ke Presidio Heights. Nah, orang-orang percaya kalau orang yang diwawancarai pada malam itu adalah si Zodiac Killer.
Nah, tetapi karena si penampilannya orang yang diwawancara ini kelihatan nggak mencurigakan, cuman seperti orang biasa, jadi ya udah dia disuruh pergi aja. Karena yang nggak kelihatan seperti pelakunya. Padahal zodiak ini udah ngejek di suratnya dan bilang kalau polisi itu nggak nge-search park atau taman dengan benar. Padahal kalau mereka benar-benar cari, mereka bisa nemuin si zodiak. Peristiwa ini pun langsung menggemparkan San Francisco. Tahun 69 atau 70-an ini emang jadi puncak hype atau terkenalnya sang Zodiac Killer. Apalagi ditambah dengan pemilik dari perusahaan taksinya Paul Stein mengadakan sayembara, barang siapa yang berhasil menangkap Zodiac Killer hidup atau mati akan mendapatkan hadiah atau imbalan yang sangat besar. Dari situlah muncul banyak orang yang mengaku sebagai Zodiac Killer. Padahal setelah dicocokkan oleh pihak kepolisian tidak ada satupun DNA atau tanda bukti kalau mereka adalah sang Zodiac Killer. Peristiwa terakhir yang diduga sebagai kasusnya Zodiac Killer adalah kasus yang terjadi pada perempuan berusia 22 tahun bernama Kathleen Jones bersama bayi perempuannya yang saat itu mereka sedang mengemasi barang-barang dan berangkat dari San Bernardino menuju Petaluma, kawasan utara negara bagian California. Jadi berangkatlah Kathleen Jones ini dengan bayi perempuannya yang masih sangat kecil, mungkin sekitar usia 1 tahun atau 2 tahun. Dan saat itu Kathleen ini lagi dalam keadaan hamil besar usia 7 bulan, anak dari mantan pacarnya. Jadi kalian bisa bayangin betapa bahayanya situasi saat itu, tahun 69-70-an, lagi gempar-gemparnya kasus Zodiac Killer, dan dia memutuskan untuk keluar kota yang sangat jauh, sendirian nyetir mobil dengan bayinya, bahkan dalam keadaan hamil. Mulailah Kathleen ini berjalan dengan santai menuju Petaluma. Saat sampai di sebuah area bernama Modesto, tepatnya di Highway 132, Kathleen menepi karena ada kendaraan lain yang menyuruhnya untuk menepi. Kathleen tidak menaruh curiga sama sekali saat orang itu atau pria yang keluar dari mobil itu memberitahunya kalau ban mobilnya ini longgar. Dia pun menawarkan bantuan pada Kathleen untuk memperbaikinya. Jadi kalian tahu nggak lucunya tuh di mana? Padahal mobilnya Kathleen atau roda ban mobilnya ini nggak rusak sama sekali, baik-baik aja. Jadi pria ini tuh membuat modus kalau si Kathleen ini roda bannya itu longgar, terus dia menawarkan kebaikan dengan cara mau memperbaikinya. Padahal saat dia memperbaiki itu, disitulah momen dia melepaskan baut-baut atau mur rodanya si Kathleen supaya longgar. Jadi pas si Kathleen coba cabut lagi, tiba-tiba ban roda mobilnya itu lepas. Nah, si cowok ini atau pria ini muncul dari belakang dan bilang, wah lepas ya, mau ikut aku aja nggak? Lagian aku juga satu arah kok kayaknya ke tempat kamu, ya udah numpang di aku aja, kata si pria itu. Masuklah Kathleen ini ke dalam perangkapnya Zodiac Killer. Dia pun naik bersama putrinya atau bayi perempuannya ini menumpang mobilnya si Zodiac Killer. Di pertengahan jalan, Kathleen mulai merasa curiga dengan laki-laki ini karena obrolannya itu mulai ngalor ngidul. Dia bahkan bilang pengen ngebunuh orang, bahkan pengen nyakitin bayi atau anaknya Kathleen ini. Kathleen kan jadi ketakutan ya. Nah, untungnya saat itu ada momen di mana si Zodiac ini mau belokin mobilnya atau ngapsul ya di belokan jalanan. Nah, saat itulah si Kathleen langsung lompat dari mobil dan pergi ke rumput-rumput atau semak-semak untuk bersembunyi. Saat Zodiac mencoba mencari keberadaannya Kathleen, tiba-tiba ada truk yang datang dari arah lain dan segera menyinari tempat itu. Hal itu pun sepertinya langsung membuat Zodiac cukup ketakutan dan langsung cabut pergi dengan mobilnya. Mungkin disinilah menurut aku ini adalah pertolongan atau keajaiban dari Allah di mana si Kathleen ini diselamatkan. Kalau enggak, dia mungkin bakal dihabisi juga oleh Zodiac Killer. Kathleen pun segera melambai-lambaikan tangannya dan meminta bantuan pada supir truk itu untuk membawanya ke tempat aman atau ke kantor polisi terdekat. Di sanalah Kathleen mengakui kalau dia habis diculik oleh orang bernama Zodiac Killer.
Zodiac pun kembali mengirimkan surat-surat aneh penuh ancaman kepada media dan kepolisian. Di surat itu Zodiac bilang kalau memang dialah orang di balik penculikan gagalnya si Kathleen Jones. Akhirnya beberapa hari atau beberapa minggu kemudian datanglah surat-surat aneh penuh ancaman lagi dari Zodiac Killer kepada media dan kepolisian. Surat itu berisi pengakuan dari Zodiac Killer kalau dia memang oknum di balik penculikan gagalnya si Kathleen Jones. Suspek atau tersangka. Karena semakin banyaknya orang yang mengaku-ngaku sebagai Zodiac Killer, hal ini pun membuat kepolisian harus bekerja lebih ekstra dalam mengidentifikasi benarkah mereka adalah pelakunya. Tetapi setelah polisi mencoba menyocokkan bukti-bukti konkret dengan orang-orang yang mengaku ini, tidak ditemukan bukti sama sekali. Tetapi ada satu suspek atau tersangka yang dicurigai oleh kepolisian sebagai Zodiac Killer. Namanya Arthur Lee Allen. Jadi ada beberapa teori atau cocok logi yang membuat polisi atau orang-orang di Amerika percaya kalau Arthur ini adalah sang Zodiac Killer. Berikut ciri-ciri yang membuktikan dari Zodiac Killer dan Arthur Lee Allen. 1. Lee Allen pernah tinggal dan bekerja dari lokasi yang tak jauh dari kasus pembunuhan pertama dan kedua. Kedua, Lee Allen memiliki mesin tik yang jenis fontnya sangat mirip dengan surat-surat yang dikirimkan oleh Zodiac selama ini, di mana saat itu mesin tik model itu sangatlah langka. Ketiga, Lee Allen menggunakan jam tangan yang berlambang Zodiac, di mana logonya ini sangat mirip dengan simbol Zodiac Killer. Yang keempat, footprint sepatu atau jejak kakinya Arthur Lee Allen ini sangat cocok dengan footprint-nya Zodiac Killer. Kelima, adanya pengakuan dari teman-teman Arthur atau tetangganya yang bilang sebelum kasus Zodiac Killer ini viral, Arthur itu udah sempat confess atau cerita ke mereka kalau Arthur ini emang pengen jadi seorang sosok yang disebut Zodiac. Saat polisi mendapatkan surat hak geledah ke rumahnya Arthur Lee Allen ini, mereka emang menemukan hal-hal janggal atau aneh di rumahnya Arthur. Seperti binatang-binatang yang dibelah, isi-isi kulkas yang aneh, dan sex toys atau boneka-boneka seks yang sangat aneh. Tetapi sayang seribu sayang, itu semua hanyalah spekulasi dan cocok logi di mana tidak ada satupun yang menjadi bukti konkret atau bukti pasti kalau Arthur ini adalah sang Zodiac Killer. Sampai akhirnya Arthur Lee Allen ini ditangkap pada tahun 1974 karena kasus pelecehan seksual pada anak-anak. So, sangat gak related banget atau sangat tidak berhubungan dengan kasus pembunuhan sebelumnya. Tetapi uniknya saat si Lee Allen ini dipenjara dari tahun 1974 sampai 1977 atau sekitar 3 tahun. Nah, selama itu juga suratnya Zodiac Killer itu libur dan aktif kembali saat Lee Allen keluar dari penjara. Entah karena Zodiac Killernya ini pintar memainkan situasi atau emang Arthurnya lah sang Zodiac Killer. Kalau menurut kalian gimana? Tulis komen di bawah. Aku pengen tahu apa jawaban kalian. Apakah benar Arthur Lee Allen ini adalah sang pembunuh atau Zodiac Killer atau bukan? Kita beranjak ke 13 tahun kemudian di mana ada pengakuan dari seorang bernama Spin Ellie. Jadi Spin Ellie ini pada belasan tahun lalu punya yang namanya club di mana dia tuh adalah ketuanya dan saat itu dia itu sedang mencari bodyguard untuk menjaga klubnya. Nah, saat itu si Arthur Lee Allen ini menawarkan diri ke dia kalau dia itu pengen jadi bodyguard. Tapi Spin Ellie ini menolak dan bilang, sorry, lo nggak memenuhi kriteria gue. Jadi Arthur pun geram dan bilang, aku akan buktikan sama kamu kalau aku layak untuk posisi itu. Terus Arthur bilang, besok aku akan melakukan hal besar di San Francisco. Dan besoknya itu adalah kasus pembunuhannya Paul Stine, sang supir taksi. Akhirnya seorang detektif kepolisian pun mencoba mengaktifkan kembali kasus ini dan memulai penyelidikannya. Detektif ini pun mencoba mewawancarai salah satu korban selamat bernama Mike Megu.
Ya, jadi Mike Megu itu korban dari kasus penembakan yang kedua. Si detektif mencoba menyodorkan beberapa foto suspek atau tersangka supaya diteliti oleh si Mike Megu di manakah dari antara pria-pria ini atau pelaku-pelaku ini yang menjadi zodiak killer. Karena Mike Megu sempat melihat wajah dari sang zodiak. Hal di luar dugaan dan cukup membuat terkejut adalah Mike langsung menunjuk foto Arthur Lee Allen. Saat ditanya sama detektif ini, bagaimana bisa kamu mengingat wajah ini meski sudah puluhan tahun berlalu? Mike pun menjawab, aku tidak akan pernah bisa melupakan wajah dari sang pembunuh itu, kata Mike Megu. Oke, itu adalah beberapa confess dari orang-orang yang meyakini kalau memang Arthur Lee Allen ini adalah sang zodiac killer. Nah, aku pengen tahu pendapat kalian. Benarkah zodiac killer ini adalah Arthur Lee Allen? So, aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Tapi jangan lupa dulu buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Di akhir video ini aku bakal tunjukin ke kalian satu cuplikan wawancara dari seorang jurnalis bernama Rita Williams di Cat TV yang mendapatkan kesempatan eksklusif untuk mewawancarai Arthur Lee Allen. Dari hasil wawancara itu, Arthur benar-benar menyangkal dan tidak mau mengakui kalau dia adalah sang zodiak killer. Nah, pas si Rita Williams ini keluar dari rumahnya Arthur, dia langsung bilang ke depan kamera kalau kita baru aja mewawancarai zodiak killer. Karena firasatnya mengatakan seperti itu. So, benarkah hal itu? Tapi sampai sekarang tidak bisa dibuktikan karena Arthur meninggal seminggu kemudian terkena serangan jantung. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih kalian udah menyimaknya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.